ini kita membahas TikTok Content Management. Kenapa TikTok? Ya karena TikTok saat ini juga merupakan salah satu platform yang sedang tren dan sedang digemari, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana konten-konten yang harus kita publish di TikTok. TikTok ini terus berkembang keberadaannya, di mana konten baru yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkreasi di dunia maya itu sekarang banyak di-share di aplikasi TikTok ini. Nah, pada tahun 2023 dan 2024 ini beberapa tren yang mendominasi adalah actionable entertain dan juga making space for joy dan juga community build ideas. Nah, ini itu merupakan bagian-bagian atau jenis-jenis yang sering di-share di TikTok. Misalnya aja actionable entertainment ini merujuk pada iklan yang biasanya disajikan dengan cara yang menghibur, yang bisa juga meningkatkan interaksi audiens dengan konten-konten yang sangat menarik, dan ini bisa meningkatkan pengetahuan orang tentang brand kita. Nah, sedangkan making space for joy itu biasanya fokus pada penciptaan konten yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan penggunanya. Ini biasanya memberikan rasa aman dan rasa nyaman yang positif bagi penggunanya. Untuk community build ideas ini biasanya mengacu pada tren, berbagi minat, dan ide-ide yang unik pada suatu komunitas tertentu. Nah, ini bisa memberikan pengalaman yang mendalam bagi audiens. Nah, traffic di TikTok ini juga perlu kita ketahui. Traffic di TikTok itu biasanya tergantung dari pengelolaan dari akun TikTok itu sendiri. Nah, di mana biasanya pengelolaan akun TikTok ini melibatkan atau memerlukan suatu pemahaman tentang algoritma dari TikTok itu sendiri, di mana konten itu biasanya akan menemukan sendiri audiensnya jika memang konten itu diminati atau disenangi oleh para audiensnya itu. Nah, traffic yang dapat diperoleh melalui teknik organik sepertinya perlu menggunakan hashtag yang relevan, karena ini akan membangun dan membangkitkan keterlibatan atau interaksi yang aktif dari si pengguna atau pemirsa dari TikTok itu sendiri. Nah, ini biasanya di TikTok itu kan ada semacam komunitas. Nah, itu biasanya kita bangun dari situ berawalnya. Nah, penggunaan tren yang sedang populer ini juga perlu dilakukan oleh konten kreator atau suatu brand yang ingin memesan kontennya di TikTok, sehingga nantinya akan tercipta engagement dan juga interaksi dari audiens. Selanjutnya ada penggunaan fitur di TikTok Shop itu juga perlu diperhatikan, serta kolaborasi dengan pembuat konten atau influencer lainnya. Nah, ini juga perlu dilakukan. Ini tuh bisa membantu dan meningkatkan visibilitas dan mencapai tingkat audiens yang juga lebih luas. Nah, di TikTok itu juga ada fitur-fitur yang menarik, misalnya ada live streaming TikTok. Ini tuh bisa dimanfaatkan oleh para UMKM dan juga oleh brand-brand yang bisa melakukan promosi brandnya di fitur ini. Nah, live streaming di TikTok ini adalah salah satu cara yang efektif untuk berinteraksi langsung dengan audiensnya. Konten live streaming yang menarik itu membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk memilih topik yang relevan, interaksi yang spontan, kemudian juga public speaking yang bagus, serta penggunaan elemen visual yang membantu. Selanjutnya adalah akuisisi traffic di TikTok. Nah, kegiatan akuisisi ini merupakan strategi yang juga mempengaruhi audiens di TikTok, khususnya audiens yang baru. Karena ini melibatkan pengguna konten yang relevan yang dapat menumbuhkan rasa penasaran daripada si para audiens itu. Nah, mengoptimalkan penggunaan fitur For Your Page atau FYP ini juga sangat perlu dilakukan. Selain itu juga kita perlu berkolaborasi dengan pembuat konten lain, dan ini biasanya membantu kita menjangkau audiens yang lebih luas lagi, terutama audiens yang baru. Selain itu, memanfaatkan iklan di TikTok itu juga perlu, karena ini bisa mendatangkan audiens yang lebih luas dan lebih tertarget. Nah, menggunakan analisis TikTok itu juga perlu, karena ini untuk mempelajari preferensi dari audiens dan juga untuk menyesuaikan kira-kira konten nextnya itu konten seperti apa sih yang menarik daripada minat si audiens untuk menonton. Nah, selanjutnya adalah konten streaming di TikTok yang baik itu bagaimana sih? Kalau tadi kita sudah membahas bahwa kita perlu melakukan live streaming, maka konten live streaming itu juga harus yang pas dan baik.
Nah ini biasanya akan bisa memikat audiens dari awal sehingga tidak membuat boring di tengah-tengah atau di part-part tertentu. Jadi dari awal memang sudah disetting akan membuat audiens itu nyaman dan tetap stay di situ. Nah ada beberapa tips nih untuk melakukan konten live streaming di TikTok. Biasanya ini sih sukses dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa atau terlatih. Jadi mereka memang intinya adalah kebiasaan atau intinya itu memang biasa disebut dengan jam terbang. Kalau sudah berpengalaman itu memang akan ketemu di mana unsur-unsur yang menariknya. Jadi memang ini harus dilatih terus dan berkesinambungan dan konsisten. Juga mempertimbangkan penggunaan elemen-elemen visual itu juga bisa menjadi titik perhatian karena ini bisa menjadi daya tarik visualnya. Nah selain itu juga kita bisa melakukan promo-promo pada saat live streaming, khususnya untuk produk-produk yang lagi dipromokan, atau juga melakukan seperti memberikan diskon. Itu bisa menarik bagi orang-orang yang sedang menonton. Bahkan juga kadang-kadang konten-konten kreator itu memberikan semacam giveaway pada saat live streaming. Nah ini juga bisa dicontoh dan bisa dilakukan pada brand kita.